Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sanjungkan karena kita masih diberi oleh Allah dan senantiasa diberi oleh Allah berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa hidup dan melaksanakan aktivitas kita selaku hamba yang beriman kepadanya. Salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang menjadi insan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari judul ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat ideal bunyinya, yaitu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang adalah sesuatu yang paling diimpikan oleh setiap hamba yang beriman, hamba yang mengerti tentang siapa dirinya. Lalu bagaimana caranya kita supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tidak bisa tahu hal itu melainkan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberi berita atau kabar kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kepada kita firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tiadalah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang telah aku fardukan atau aku wajibkan terhadapnya. Di sini kita bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya hal yang paling dicintai atau disukai oleh Allah untuk kita lakukan agar kita mendekatkan diri kepadanya, ya, perbuatan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu tidak banyak-banyak. Ya, seperti salat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, kemudian berzakat ketika kita sudah mampu, dan melaksanakan ibadah haji juga ketika kita sudah mampu. Dan selain itu adalah kita meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal ibadah yang paling cepat, yang paling disukai oleh Allah dari kita untuk usaha mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya Allah mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, amalan-amalan sunat, ya, yang tidak diwajibkan sampai aku mencintainya. Di sini kita bisa memahami bahwasanya hal yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita adalah setelah kita menyempurnakan kewajiban-kewajiban kita, kita iringi dengan amalan-amalan sunnah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak amalan sunnah yang kita lakukan, maka semakin besar kemungkinan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita bahas hal ini sehubungan dengan kondisi kita sekarang berada di bulan Ramadan, maka kita mempunyai kesempatan yang sangat besar dan luas untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam kondisi lingkungan waktu yang semua orang dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita juga ambil kesempatan emas ini sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan selain yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan ini, ya. Kita sempurnakan salat 5 waktu kita, kemudian kita sempurnakan puasa kita dengan artian kita laksanakan dengan seserius mungkin dengan memperhatikan segala hal yang
yang diwajibkan terhadap kita, ya, rukun, syarat, sunnahnya, dan kita jaga hal-hal yang akan merusak dan membatalkannya, maka setelah itu kita perhatikan ibadah-ibadah sunnah dan kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Kita tarawih di malam hari dengan khusyuk dan kalau bisa agak panjang, karena kita sekarang tidak solat tarawih berjamaah di masjid, tetapi kita tarawih sendiri-sendiri di rumah atau dengan keluarga kita. Ya, kita bisa memanjangkannya sesuai dengan kehendak kita tanpa bermasalah dengan orang lain. Kemudian di tengah malamnya kita melaksanakan ibadah tahajud, ya, dan ini kita bisa melaksanakannya sebanyak-banyaknya begitu tanpa ada batasan. Kemudian juga kita witir, kemudian seterusnya kita laksanakan solat sunat rawatib yang mengiringi solat wajib, ya, yang jumlahnya 12 rakaat sehari semalam. Kemudian juga boleh jadi kita masih mampu daripada itu, kita lakukan sunat rawatib yang ghairu muakkadnya, kemudian juga solat duhanya, solat hajat, solat taubat, dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu kita memperbanyak tilawah Al-Quran, ya. Ada yang mungkin pasang target 1 kali khatam selama bulan Ramadan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ya, semampunya. Yang paling penting adalah jangan sampai ada waktu kita tersia-sia begitu saja. Kita sekarang saling berebutan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sebahagiannya kita sedekahkan juga semampunya kita. Kemudian setelah itu jangan kita lewatkan hari-hari kita tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dalam kondisi salat, tidak berkondisi membaca Al-Qur'an, kemudian tidak dalam kondisi membaca, umpamanya senantiasa lidah kita bergerak dan bibir kita berucap tasbih, takbir, tahlil dan tahmid dan zikir-zikir yang lainnya yang sangat banyak, tanpa perlu pula kita menghitung berapa banyak yang sudah kita ucapkan demi mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita niatkan apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan kecintaan, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi. Ikhwati fillah, selanjutnya apabila Allah sudah mencintai kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa daripada Allah. Apa itu? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintai hamba tersebut, maka akulah pendengarannya, akulah yang menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah yang menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah menjadi tangannya ketika dia menyentuh atau memegang dengannya. Warijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang menjadi kakinya ketika dia melangkah dengannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, jangan kita pahami dengan apa adanya hadis ini, ya. Tidak mungkin Allah yang menjadi mata kita, pendengaran kita, tangan kita dan kaki kita. Yang dimaksud di sini bisa kita pahami yaitu Allah bimbing penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita dan kaki kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan salah yang akan mengundang kecelakaan, dan Allah membimbing kita supaya mudah melaksanakan ketaatan kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, ya, amal-amal ibadah yang berat-berat dalam pandangan orang menjadi mudah bagi kita, yang tidak mampu dilakukan sebelumnya menjadi kita mampu melaksanakannya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita untuk bisa melakukan hal itu, karena Dia sudah cinta kepada kita, sehingga kita mampu untuk melakukan amal-amal ibadah yang baik sebanyak-banyaknya, agar kita nanti mendapatkan pahala yang banyak di akhirat kelak. Jadi ketika Allah yang sudah membimbing pandangan, penglihatan, pendengaran, bahkan detak jantung kita, maka kita insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang dimurkainya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini, wa in sa'alani la u'tiyanna, apabila hambaku itu meminta kepadaku pasti akan aku berikan.
wala in ista'adzani la u'idzannah, dan apabila dia berlindung kepadaku maka aku akan melindunginya. Pemberian yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah keistiqomahan di dalam ketaatan kepadanya sampai kita bertemu dengannya dan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dan kita diberi oleh Allah hadiah nanti di akhirat dengan ridhanya dan surganya. Dan apabila kita berlindung kepadanya, dan perlindungan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah ketika kita dijauhkan dari segala maksiat dan kita dijauhkan dari api neraka nanti di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah bentuk wujud kecintaan Allah kepada kita, yaitu ketika kita mampu taat kepadanya. Jadi kita usahakan hal ini dengan seserius mungkin. Apalagi kita berada di dalam bulan Ramadan, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka cinta itu akan terbukti dengan banyaknya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan melihat bahwa sesungguhnya ketika kita berusaha taat kepada Allah, bukan kita yang cinta kepada Allah, tetapi justru adalah Allah yang cinta kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.